Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum UAS hari ini saya akan menyelesaikan tugas UAS. Soalnya itu menggunakan buatlah sebuah program sistem informasi akademik dengan ketentuan menggunakan fitur Goto dalam struktur perulangan for. Kemudian ada dua fungsi tanpa nilai kembalian dan untuk menampilkan nama, NIM, prodi, nilai mahasiswa, dan suatu fungsi dengan nilai kembalian untuk menghitung nilai rata-rata. Kemudian, jika nilai rata-rata lebih kecil atau sama dengan 40, program memberikan pesan Anda tidak lulus. Jika nilai rata-rata lebih dari 40, program memberikan pesan Anda lulus. Oke, pertama kita membuat dulu struktur dasarnya. Struktur dasarnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat dulu metodenya terlebih dahulu. Metode atau fungsinya terlebih dahulu. Pertama, fungsi untuk menampilkan. Di sini untuk menampilkan kita menggunakan void. Namanya itu tampilkan atau hasil output. Nah, di sini cout, kemudian ke sini kita bikin dulu struktur layoutnya atau interface-nya. Kasih ini kita copy. Di sini sistem informasi akademik. Kita rapikan dulu supaya terlihat bagus. Oke, sudah. Kemudian di sini kita buat metode untuk fungsi untuk menampilkan nilai rata untuk mengembalikan nilai rata-rata. Di sini kita menggunakan tipe data float untuk mengembalikan nilai pecahan. Jadi di sini itu nilai rata-rata atau average, kita kasih average, kasih ini. Sini kita akan ganti result atau print saja, print output. Sini average, terus di sini itu kita bikin dulu data-datanya seperti string name, terus string
min prodi studi, sini tuh min kemudian sini juga prodi, ini itu ilmu komputer, Oke, baru ini kita bikin plot tuh nilai rata-rata atau nilai mata kuliah, nilai matkul. Nilai matkulnya ini ada 3, jadi kita isi array 3, terus kita isi nilainya itu 90, 85, 96, 90, 85, dan 96. Nah, terus kita kasih masuk, kita buat di sini variabel, mungkin di sini nilai rata-rata sama dengan 0, baru kita panggil average. Caranya itu kita bikin dulu di sini plot, baru nilai rata-rata itu 3, sini 3, terus kita panggil nilai rata-rata sama dengan oke. Itu di sini nilai matkul. Jadi nanti masuk ke nilai rata-rata. Baru di sini kita buat plot total. Kemudian kita buat looping for lebih besar. Ini int sama dengan 3, terus i lebih besar dari i ini dol karena dimulai dari awal. 3, kemudian di sini increment. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini itu total sama dengan 0, terus kita kasih di sini perintah assignment total plus sama dengan, artinya ini total sama dengan total ditambah nilai rata-ratanya. Rata-ratanya berdasarkan indeks. Dia sudah masuk nilai rata-ratanya, sisa kita kasih kembali. Nah, inilah fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, ini pengembalian nilainya harus sesuai dengan tipe data yang diberikan. Jadi di sini return total dibagi 0,3. 3,0. Kenapa 3,0? Karena untuk mencari nilai rata-rata itu total dibagi dengan berapa jumlah data. Oke. Kemudian untuk menampilkannya itu kita cukup kita dulu juga harus panggil metode print output. Jadi print output ini kita kasih argumen itu string name, string name,
string prodi, kemudian float nilai rata-rata yang isinya 3, nilai rata-rata, salah, maksud saya nilai matkul dan nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Oke, selesai. Berarti sisa kita panggil ini, kita panggilnya itu di bawah sini. Jadi kita panggil print output. Ini kita tidak usah menggunakan cout. Kenapa? Karena dia void dan isi void itu sudah cout. Jadi kalau kita kasih cout, maka dia akan error. Jadi kita sisa memanggilnya dan memberikannya argumen. Argumennya itu tadi sesuai urutan name, kemudian prodi, kemudian nilai matkul dan nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata. Oke, sudah masuk. Sisa kita looping di sini dulu nilai matkulnya. Caranya sama seperti di nilai rata-rata, kita juga menggunakan perulangan for. Caranya itu int i sama dengan 0, i lebih kecil dari 3 karena datanya 3 dan dimulai dari indeks 0. Jadi 0, 1, 2. Kalau kita kasih sama dengan di sini, maka itu akan kelebihan. Jadi kita lebih kecil 3, bukan lebih kecil sama dengan ya. Baru kemudian kita tampilkan di sini cout-nya untuk mata kuliah. MK kita kasih di sini, karena i dimulai dari 0, maka i ditambah 1. Kemudian kita kasih lagi di sini string untuk agar tampilannya lebih baik. Kita kasih tab. Kita kasih tab di sini. Lalu di sini kita kasih tampil itu nilai matkulnya. Nilai matkul berdasarkan indeks dari perulangan. Kita lupa juga tampilkan data-datanya seperti nama dan lain-lain. Sini kasih cout, terus sini kita kasih data mahasiswa. Data mahasiswanya itu ada nama, name, baru name, terus program studi, prodi, kita kasih rapi, kasih tab. Oke, lalu
sini kita kasih NL juga. Jadi nilai mata kuliah. Kemudian ini kita copy. Sini jadi nilai mata kuliah. Nilai mata kuliah. Mata kuliah. Oke, di sini kita panggil nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata didapatkan dari sini. Nilai rata-rata berarti kita menggunakan di sini, kita bisa menggunakan goto di sini. Tapi dengan syarat kita harus kasih dulu if di terakhirnya. Jadi bila if sama dengan indeks 2, maka kita kasih goto tampil nilai rata. Tampil nilai atau print APG. Itu saja. Oke. Berarti di sini kita kasih print APG. Sini kita tampilkan nilai rata-ratanya. Caranya itu kita kasih nilai rata-rata. Jadi di sini cout nilai rata-rata sini nilai rata-rata. Ini diambil dari argumennya. Oke. Kemudian kita kasih garis. Kemudian kita buat status. Jadi statusnya itu kita ambil dari nilai rata-rata. Jika di atas sama dengan 40, maka statusnya lulus. Jika di bawah sama dengan 40, maka statusnya tidak lulus. Caranya itu kita kasih if di sini, baru nilai rata-rata lebih kecil sama dengan 40, maka cout Anda tidak lulus. Nilai 40 tidak mencukupi. Kemudian di sini kita kasih else. Cout Anda lulus. Selamat Anda lulus. Selamat Anda lulus dengan nilai rata-rata. Oke. Coba kita run dulu.
Oke, kemudian itu kita kasih pembatas lagi di sini untuk membatasi. Nah, jadi maksudnya itu perulangan di sini itu untuk untuk menampilkan nilai mata kuliah berdasarkan indeks dari perulangan. Kemudian ketika indeksnya 2, artinya data yang terakhir, maka kita bikin gotoprint AVG yang mengarah itu ke sini. Jadi dia nanti menampilkan nilai rata-ratanya. Oke, coba kita panggil nilai rata-ratanya. Coba kita run. Jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi ada sistem informasi akademik, tulisannya, kemudian data mahasiswa, nama saya, kemudian nilai mata kuliah itu ada 90, 85, kemudian 96, dan nilai rata-ratanya 90,3. Dan keterangannya itu selamat Anda lulus dengan nilai 90,3. Oke, sekian dari saya.